Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko pasar. Risiko pasar merupakan suatu risiko yang dapat muncul karena adanya perubahan zaman, baik itu adanya produk baru yang lebih unggul, perubahan pelanggan, perkembangan gaya hidup, atau beberapa sebab lainnya. Sudah menjadi keharusan jika setiap perusahaan terus dapat melakukan pengembangan inovasi. Hal ini dilakukan agar dapat mengikuti kondisi pasar di lapangan. Pun tentu saja dilakukan agar bisa bersaing dengan beberapa produk dari perusahaan rival atau perusahaan lainnya. Singkatnya, risiko pasar ini adalah kondisi yang sangat memungkinkan dialami oleh suatu perusahaan tertentu disebabkan oleh perubahan atas kondisi dan situasi di luar kendali dari perusahaannya sendiri. Jenis-jenis risiko pasar. Risiko pasar ternyata dibagi menjadi dua jenis, yaitu risiko pasar secara umum dan risiko pasar secara spesifik. Risiko pasar secara umum atau general market risk akan dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, di mana kebijakan tersebut akan mampu memberikan sebuah efek pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Risiko pasar secara spesifik atau specific market risk menjadi suatu bentuk risiko yang hanya akan dialami secara khusus pada suatu sektor saja. Maksudnya tanpa menyeluruh, hanya sebagian bisnis saja. Contoh risiko pasar yang pertama, turunnya nilai pasar saham. Misalnya dalam sebuah perusahaan memiliki portofolio sekuritas saham yang dibeli dengan harga 800 juta rupiah. Namun ternyata harga sahamnya jatuh. Maka nilai pasar saham tersebut jelas otomatis akan muncul menjadi 600 juta rupiah. Perusahaan tersebut jelas akan mengalami sebuah kerugian sebab nilai dari portofolionya turun sebanyak 200 juta rupiah. Kerugiannya disebabkan karena harga saham bergerak ke arah yang kurang menguntungkan, yakni turun. Nah, nilai pasar saham jelas menjadi salah satu hal di luar kendali dari perusahaan. Hal ini jelas bukan suatu yang disengaja, namun para pelaku usaha wajib untuk mengetahui dan memiliki sikap antisipasi secara jelas. Yang kedua, kebijakan tight money policy. Contoh risiko pasar selanjutnya adalah ketika bank sentral di suatu negara mengaplikasikan kebijakan tight money atau kebijakan uang ketat dengan berbagai macam instrumennya. Misalnya menaikkan suku bunga BI. Hal ini akan membuat risiko gejolak atas suku bunga, terjadinya risiko perubahan nilai saham, risiko atas adanya perubahan komoditas, atau bahkan risiko gejolak nilai tukar falas. Jenis-jenis risiko usaha selain risiko pasar. Yang pertama, risiko keuangan. Yang kedua, risiko permodalan. Yang ketiga, risiko perusahaan. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko teknis.